Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Naza. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Kisah Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah SAW. Semoga kita selalu di dalam lindungannya. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian tak ketinggalan kisah menarik lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke kisahnya. Fatimah Az-Zahra sosok perempuan muslim yang tak asing bagi kaum muslim di seluruh dunia. Putri bungsu dari baginda Nabi Muhammad SAW dengan ibunda Siti Khadijah ini menjadi teladan bagi perempuan Islam. Ia sangatlah indah dan istimewa, layaknya bunga indah yang tumbuh di tengah-tengah gurun pasir. Karena keindahannya begitu langka, bunga indah dan langka itu bernama Fatimah Az-Zahra. Ayahnya adalah Muhammad bin Abdullah SAW. Ibundanya adalah Khadijah Al-Kubra. Suaminya adalah Ali bin Abi Thalib. Putranya adalah Hasan dan Husain. Putrinya adalah Zainab dan Ummu Kulsum. Fatimah bukanlah nama sembarangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nama ini khusus untuknya melalui sang ayah. Dia permaisuri kecil di keluarganya. Ketika ia lahir, sang ayah sedang menyelesaikan perbaikan bangunan Ka'bah. Ketika selesai dari kerjanya, sang ayah Rasulullah SAW tiba-tiba merasakan kegugupan di hatinya. Apa yang sedang kurasakan istriku Khadijah? Apakah dia telah melahirkan? Ucap hati kecilnya. Beliau pun segera berlari menuju rumahnya. Ketika sampai di rumah, ternyata benar, istrinya telah melahirkan seorang putrinya yang keempat. Ia melihat bayi perempuan kecil yang cantik dan menggemaskan. Ia membuat ayahnya merasa begitu bahagia. Dan ternyata, dialah yang begitu menyerupai ayahnya. Pada 20 Jumadil Akhir, 5 tahun sebelum kenabian, telah menjadi saksi atas lahirnya Sayyidatun Nisa II, alam pemimpin wanita dunia lahir di rumah ibundanya, yaitu Sayyidina Khadijah bin Khuwailid yang berada di kota Mekah Al-Mukarramah. Namanya bukan nama sembarangan. Nama ini langsung diberikan Allah untuknya melalui sang ayah. Nama Fatimah diambil dari kota Fatomah yang berarti terputusnya dari api neraka. Dan kata Az-Zahra disematkan padanya karena ia adalah bunga sang ayah, yakni Mustafa Muhammad bin Abdullah SAW. Dan karena beliau memiliki kulit yang putih, julukannya begitu banyak. Di antaranya Al-Siddiqah Al-Mubarakah atau Zakiyah Ar-Radiyah dan Al-Mardiyah. Selain itu, beliau juga dijuluki dengan Al-Batul karena Allah mengistimewakannya dari wanita-wanita lain berkat kebaikan dan keutamaan serta kemuliaannya, dan karena ia tak pernah putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyaknya nama sang bunga ini tidak lain karena kemuliaannya kasrotul ismil musamma. Banyaknya nama atau julukan menunjukkan kemuliaan pemilik nama itu. Bunga Islam bunga Mekah itu kini merekah di Madinah. Harum semerbaknya tercium wangi di segala penjuru Sayyidah Fatimah. Sayyidina Ali putra Abu Thalib juga ingin mempersutinya. Namun batinnya selalu berkata, "Apa yang kau miliki untuk menikahinya?" Kabar bahwasanya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar yang telah menemui Rasulullah untuk melamar Sayyidina Fatimah pun terdengar Sayyidina Ali. Namun Rasulullah menolak dengan halus lamaran mereka berdua dengan mengatakan, "Tunggulah ketetapan dari Allah." Semakin menyusutlah semangat Sayyidina Ali mendengar hal itu. Tapi Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar mendatanginya mengobarkan kembali semangat yang hampir putus itu. Berangkatlah beliau menemui Rasulullah. Setelah berhadapan dengan Rasulullah, bukan menyampaikan keinginan hati beliau, malah terdiam 1000 bahasa, menunduk menyimpan malu. Pikirannya mulai berkecamuk. Rasulullah pun bertanya, walaupun sebenarnya beliau sudah mengerti, "Apa maksud kedatanganmu, wahai putra Abu Thalib?" Beliau berkata, "Aku ingin meminang Fatimah putri Rasulullah." Dengan suara yang lembut dan mata yang bersinar, Rasulullah berkata, "Marhaban wa ahlan." Sayyidina Ali pun semakin terdiam di dalam kebingungan tentang apa yang harus dilakukan. Setelahnya beliau pun undur diri. Malam itu tidurnya sedikit gelisah
tak sabar menanti matahari terbit. Keesokan harinya, sekali lagi beliau menemui Rasulullah, membahas tentang mahar apa yang akan diberikan. Beliau berkata kepada Rasulullah bahwa untuk sekarang yang dimiliki hanyalah sebilah pedang dan seekor unta. Rasulullah pun menanyakan baju zirah yang pernah diberikan. Akhirnya, baju zirah itu dijual dan dijadikan mahar untuk pernikahan mereka. 480 dirham harga baju zirah itu terjual. Sepertiga dibelikan untuk wewangian, sepertiga lagi dibelikan barang-barang kebutuhan. Pernikahan pun terlaksana tanpa sewa gedung. Rentetan prasmanan sewa baju pengantin yang bertaburkan berlian dan gemerlap lainnya hanya 180 dirham sebagai mahar pernikahan sederhana yang kelak nantinya akan menghasilkan anak keturunan mulia, anak keturunan yang akan menjadi penyambung nasab dari Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Ali pun hanya menyiapkan rumah sederhana, ranjang yang berisi butiran-butiran pasir yang sangat halus dengan lapisan serabut bantal yang berisi serabut halus batu penggilingan ayakan handuk, gelas kendi kecil, dan selai tikar. Di saat Rasul mendatangi mereka berdua yang tengah bersenda gurau, Rasulullah pun tersenyum dan mendoakan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kalian dengan mempermudah urusan kalian dan keluar atas kalian keturunan yang banyak dan baik. Sungguh, cinta itu bukan dengan memberikan kemewahan, bukan pula menerima gemerlapnya dunia, namun berjuang bersama meniti asa, meraih ridhonya, dan mendapat syafaat Rasulullah SAW adalah hakikat cinta yang sebenarnya. Kehidupan rumah tangga pun dijalani dengan penuh kebahagiaan dan dengan penuh keberkahan. Pernikahan yang diawali dengan kesederhanaan ini pun terus berjalan. Perabot rumah yang dimiliki dua pasangan ini begitu sederhana. Tak ada kasur yang empuk ataupun dapur dengan alat masak yang lengkap. Hanya ada batal yang berisikan jerami dan ranjang yang hanya beralaskan tikar. Sayyidina Fatimah melaksanakan pekerjaan rumah tangga dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Setiap harinya menggiling gandum, membersihkan rumah, dan masih banyak lagi. Semuanya beliau lakukan secara mandiri. Walaupun begitu, Sayyidina Ali tak pernah diam berpangku tangan ketika istrinya sibuk mengerjakan itu semua. Sayyidina Ali selalu membantunya dan meringankan beban istrinya mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Tak pernah terdengar suara keluhan dari keduanya. Pernah suatu waktu, Sayyidina Fatimah dan Sayyidina Ali meminta pembantu untuk meringankan kewajiban Sayyidina Fatimah. Namun Rasulullah SAW menolaknya dengan berkata, "Demi Allah, aku tak akan memberikan kalian seorang pembantu, sedangkan aku membiarkan orang-orang muslim dalam keadaan kelaparan, karena aku tidak memiliki apapun yang dapat aku berikan untuk mereka." Setelah Rasulullah menolak permintaan mereka berdua, beliau pun mendatangi keduanya di rumah mereka. Kedua pasangan ini sedang bersiap-siap untuk tidur, menggunakan selimut yang jika digunakan untuk menutup kepala keduanya, maka terlihatlah kaki mereka. Rasulullah pun duduk di samping mereka, dan kemudian dia berkata, "Apakah kalian mau jika aku memberi kalian sesuatu yang lebih baik dari apa yang telah kalian minta?" Keduanya pun mengiyakan. Kemudian Rasulullah mengajari mereka kalimat yang telah diajarkan malaikat Jibril kepada Rasulullah, yaitu bertasbih, bertahmid, dan bertakbir sebanyak 10 kali setiap selesai sholat, dan membacanya masing-masing sebanyak 33 kali sebelum tidur. Maka bertambahlah keridhaan dalam rumah tangga. Kedua pasangan ini tanpa terdengar keluhan sedikit pun. Sayyidah Fatimah memberikan hak kepada Sayyidina Ali sebagai suaminya secara sempurna. Ketika Rasulullah memanggil Sayyidina Ali dan menanyakan mengenai putrinya, maka ia menjawab, "Dialah sebaik-baik teman dalam ketaatan." Dan ketika Rasulullah menanyai putrinya mengenai menantunya Ali, maka putrinya pun menjawab, "Sebaik-baik lelaki adalah dia, wahai ayahku." Lihatlah bagaimana kehidupan mereka yang penuh cinta dan saling mensyukuri satu sama lain. Kebahagiaan keluarga ini semakin bertambah ketika lahirnya kedua pangeran Islam, yakni Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hussein. Dengan kelahiran kedua pangeran ini,
Rasulullah pun semakin sering mengunjungi keluarga kecil yang diberkahi ini. Dalam kehidupan rumah tangga, seringkali muncul persoalan yang memicu perselisihan. Begitu pula yang terjadi dalam rumah tangga Sayyidah Fatimah. Biasanya ketika terjadi masalah dalam rumah tangga Fatimah, Nabi SAW mengunjungi keduanya, lalu duduk di tengah-tengah mereka. Sayyidina Ali duduk di sisi kanan, dan Sayyidah Fatimah di sisi kiri Rasulullah. Selanjutnya Nabi mengambil tangan Sayyidina Ali dan meletakkannya di perutnya. Kemudian Nabi mengambil tangan Fatimah dan diletakkan di atas tangan Sayyidina Ali. Nabi tak akan melepaskan keduanya hingga mereka berdamai. Pada kesempatan yang lain, Nabi mendengar perselisihan di antara keduanya. Sore harinya, Nabi mengunjungi keduanya para sahabat. Melihat Nabi memasuki rumah putrinya dengan wajah murung. Namun, setelah beberapa saat di dalam, mereka melihat Nabi keluar dari rumah itu dengan wajah berseri-seri. Salah seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kami melihat engkau memasuki rumah Fatimah dengan wajah murung. Namun, beberapa saat kemudian engkau keluar dengan wajah yang begitu berbinar-binar." Kemudian Rasulullah menjawab, "Bagaimana aku tak merasa senang setelah aku mendapatkan dua orang yang paling aku cintai. Walau telah menjadi seorang istri dan ibu, Sayyidah Fatimah tetaplah seorang anak dari Nabi zaman akhir, yaitu Rasulullah SAW. Tak sedikit pun mengurangi kasih sayangnya untuk buah hati tercintanya itu. Setiap kali Sayyidah Fatimah datang menemui Rasulullah, Rasulullah pun berdiri untuk menyambutnya dengan mencium keningnya dengan penuh kasih dan sayang, dan mendudukannya di tempat duduk beliau. Begitupun sebaliknya, dialah orang yang paling mirip dengan ayahnya, yaitu Fatimah Az-Zahra Ummu Abiha. Kesedihan terbesar yang dialami Sayyidah Fatimah adalah ketika ayah yang sangat dicintainya wafat. Sejak kecil, beliaulah yang melayani, mengurus, dan memperhatikan kebutuhan ayahnya. Beliau adalah orang pertama yang ditemui Nabi sesuai bepergian, sebelum Nabi mendatangi istri-istrinya hingga detik-detik terakhir. Keluarlah ruh suci tersebut. Beliau adalah orang pertama yang dicari Rasul ketika itu. Sesekali Fatimah terisak di sampingnya, dan sesekali beliau tersenyum. Beliau terisak sedih karena sadar bahwa umur ayahnya sudah tak lama lagi, dan beliau tersenyum karena beliau mendapat kabar bahwa ialah orang pertama dari Ahlul Bait yang akan menyusul ayahnya. Detik-detik wafat Rasul pun tiba. Sayyidina Ali sudah berada di samping Rasulullah untuk mendengarkan wasiat terakhirnya. Sedangkan Fatimah, beliau hanya bisa duduk lemas dan menangis jadi-jadinya. Setelah Rasulullah SAW wafat, tak pernah lagi terlihat senyum di wajah beliau. Bahkan, kedua putra kesayangannya itu begitu agungnya, engkau di mata semua orang yang mengenalmu, maka rugi siapapun yang tak mengikuti jalanmu. Dan sampai detik ini masih belum mengenalmu. Allah telah mengkhususkan beliau dari perempuan seluruh alam. Di antara keistimewaan beliau adalah beliau putri kesayangan Nabi, putri kesayangan dari pemimpin seluruh umat manusia, pemilik makom terpuji. Hanya darinya lah keturunan Rasulullah tersambung. Beliau adalah bagian dari Nabi, pemimpin seluruh wanita ahli syurga, dan beliau merupakan wanita terbaik dan yang paling mulia di antara seluruh wanita semesta. Beliau tidak pernah melihat dan lihat lelaki yang bukan mahram beliau. Diharamkan memadunya, suhu terhadap dunia, bersabar atas kesulitan hidup. Atas sebab beliau, seluruh keturunannya diharamkan dari api neraka. Beliau dijuluki Ummu Abiyah karena sejak kecil ia telah mengabdi dan melayani ayahandanya setelah kematian ibundanya, yaitu Sayyidah Khadijah. Beliau adalah putri Rasulullah yang paling terakhir meninggal dunia dan Ahlul Bait yang paling pertama menjumpai Nabi SAW. Beliau yang paling mirip dengan Nabi, baik wajah, perkataan, maupun perbuatannya. 6 bulan setelah wafatnya Rasul, tepatnya hari Senin 2 Ramadan 11 Hijriah, beliau pun mengembuskan nafas terakhirnya. Makin terpuruklah Sayyidina Ali dengan kematian mertua dan istrinya. Beliau berkata sambil terisak,
Setiap perkumpulan dari dua kekasih, pasti ada perpisahan yang mengikutinya. Tanggal 20 Jumadil Akhir ialah hari kelahirannya. Maka persembahkanlah hadiah terindah untuk putri tercinta Rasulullah dan mengikuti alaknya yang mulia dan tidak keluar dari jalannya. Sepeninggal sang ayah, dikatakan bahwa Fatimah Az-Zahra tak pernah tertawa selama sisa hidupnya. Hal ini karena ia merana, disebabkan kesedihannya terhadap ayahnya, dan karena kerinduannya kepada sang ayah ketika baginda Rasul sakit. Beliau pernah memberitahukan kepada Fatimah bahwa dia adalah anggota keluarga Nabi yang pertama kali akan menyusulnya. Hari-hari pun berlalu, sementara Fatimah mengabdi di rumahnya untuk melayani urusan suaminya, menyempurnakan pengayoman kepada putra-putrinya. Hari-hari sepeninggal sang ayah dilalui Fatimah dalam kesedihan. Ia seringkali merenung, kemudian pergi menziarahi kuburan ayahnya. Ia mengambil tanah kuburan itu dan menaburkannya ke wajahnya sendiri. Selanjutnya, ia berdiri dan menatap tajam seperti menyampaikan salam perpisahan. Kadang-kadang Fatimah terlihat menatap, menciumi, dan memeluk anak-anaknya, seolah-olah tak akan bertemu lagi. Suatu hari, Fatimah Az-Zahra menemui Asma binti Uwais, istrinya Abu Bakar, salah seorang yang beriman lebih awal dan ikut berhijrah. Selain merasa tambah kurus, ia mengeluh tidak enak badan. Tiba-tiba Fatimah menangis keras. Dalam bingung Asma bertanya, "Apa yang membuatmu menangis, Fatimah?" Jawabannya sungguh mengejutkan. Fatimah disibukkan oleh rasa malunya, sehingga ia selalu memikirkan apa yang akan terjadi pada dirinya setelah ia mati. Suatu pikiran yang langka dipikirkan oleh manusia. Fatimah sering menangis, mengingat nasibnya setelah mati, ketika ia sudah dimandikan dan dikafani, kemudian digotong di atas keranda kayu. Fatimah mengingat semua itu, dan ia menangis karenanya. Asma binti Uwais kagum mendengar penuturan Fatimah. Masih juga mengingat apa yang pernah ia ceritakan tentang kebiasaan orang Habasyi. Fatimah diberitahu bahwa penduduk di sana suka membawa mayat kerabat mereka di atas keranda dari kayu yang ditutup dengan kain yang lebar dan tebal. Dengan kain itu pula, mayat dikafani. Fatimah ingin kelak, setelah wafat, jasadnya diperlakukan seperti itu. Ia berdoa kepada Allah untuk Asma bin Uwais dan meminta kepadanya untuk mengafaninya. Semoga Allah menutupi kesalahanmu, sebagaimana engkau telah menutupi jenazahku. Setelah itu, Fatimah mulai mempersiapkan hari yang dijanjikan, yaitu hari pertemuan dengan ayahandanya, yaitu Muhammad Rasulullah SAW. Setelah 6 bulan berlalu dari wafatnya sang ayah, Fatimah jatuh sakit dan ia makin bertambah parah. Sakitnya, ia tergeletak di rumah beberapa waktu, tak terlihat keluar sama sekali. Namun, ketika sakitnya sampai ke telinga Khalifah Abu Bakar, dia segera meminta izin untuk menemuinya. Sesampainya di rumah Fatimah, Ali berkata kepada Fatimah, "Ini Abu Bakar berada di depan pintu. Apakah engkau mau mengizinkannya masuk? Apakah hal itu membuatmu senang, Fatimah?" Maka Khalifah Abu Bakar pun masuk dan meminta maaf. Fatimah pun memaafkannya. Selama sakit, Ali adalah orang yang senantiasa mendampingi, menghibur, dan menenangkannya, seraya berharap ia segera sembuh. Fatimah Az-Zahra berwasiat kepada sang suami di dalam sebuah pembicaraan privasi yang terjadi di antara mereka berdua. Fatimah berkata, "Wahai anak pamanku, aku telah memberitahu diriku sendiri dan aku tak melihat kondisiku sekarang ini, kecuali aku pasti akan menyusul ayahku sebentar lagi. Aku akan wasiatkan kepadamu beberapa hal yang selama ini tersimpan dalam hatiku." Ali pun berkata, "Wasiatkanlah kepadaku apa saja yang engkau ingin wasiatkan, wahai putri Rasulullah." Ali pun duduk di dekat kepala sang istri. Dia menyuruh semua orang ada di rumah itu untuk keluar. Kemudian Fatimah berkata, "Wahai anak pamanku, engkau tak akan pernah berjanji atau berdosa kepadaku dan tidak pernah menyembunyikan apapun kepada diriku. Aku juga tak pernah menyelisihi perintahmu sejak engkau menikahi aku." Ali pun menukas, "Kita berlindung kepada Allah
engkau lebih tahu terhadap Allah, lebih bertakwa, lebih mulia, dan lebih takut kepada Allah Ta'ala. Sungguh, sulit bagiku berpisah denganmu, apalagi kehilanganmu. Hanya saja kematian itu adalah perkara yang memang harus terjadi. Demi Allah, terulang kembali atasku musibah kehilangan Rasulullah. Fatimah mewasiatkan kepada Ali agar membuatkan papan alas, lalu ditambahkan penyangga-penyangga untuk menopang pelepah kurma di atasnya. Baru kemudian ditutupi dengan kain. Kemudian, agar ia dimakamkan pada malam hari. Fatimah yang berwasiat untuk dikuburkan pada malam hari, karena besarnya rasa malunya, bukan karena menguburkannya malam hari, supaya Abu Bakar tidak ikut menghadiri pemakamannya, sebagaimana yang diceritakan oleh sebagian orang. Tak lama setelah itu, Fatimah mengembuskan nafas terakhirnya, yakni di pangkuan sang suami, yaitu Ali bin Abi Thalib. Rohnya yang suci naik ke hadapan pemiliknya, bertemu dengan roh ayahandanya, ibunya, dan saudaranya di surga. Mengikuti ruhnya para nabi, syuhada, syidin, dan orang-orang salih. Alangkah beruntungnya mereka berada dalam kasih sayang Allah. Fatimah wafat pada malam Selasa, bulan Ramadan tahun 11 Hijriah, pada usia 29 tahun. Rumah Abu Bakar dihadiri semua orang yang mengurusi jenazah Fatimah. Istrinya, Asma binti Uwais, berdiri untuk memandikan tubuh yang suci itu bersama suaminya, yakni Sayyidina Ali, sesuai dengan wasiatnya. Demikian juga dengan Salma Rafi, bekas budak perempuan Nabi yang dulunya termasuk budak Sofia bin Abdul Muthalib atau bibi beliau. Lalu beliau menjadi budak Nabi, dan beliau pun memerdekakannya. Ali, suami Fatimah, mengimami sholat jenazah untuknya. Ada pula riwayat yang mengatakan bahwa yang mengimami adalah Abbas, pamannya. Ada lagi yang menyatakan bahwa Khalifah Abu Bakarlah yang mengimami. Ali turun ke liang lahat untuk menguburkan jenazah sang istri tercinta. Hatinya luluh landak dilanda kesedihan. Kedua putri Fatimah yang dinamai sesuai nama saudaranya, yaitu Zainab dan Ummu Kulsum, menangis tiada hentinya. Sebenarnya suami Fatimah, yaitu Ali bin Abi Thalib, sudah diberitahu hari oleh Rasulullah tentang wafatnya sang istri tercinta. Beliau berkata kepada Ali, "Kelak, jika putriku Fatimah telah tiada, wahai Ali, maka akulah yang akan pertama kali menerima jasadnya di liang lahat." Ketika Fatimah wafat menyusul sang ayah, Alilah yang memasukkan jenazah istri tercintanya itu ke liang lahat. Terlihat Ali menangis terisak-isak, sehingga putranya Hasan, ia berkata, "Wahai ayahku, gerangan apakah yang membuat dirimu menangis?" "Demikian rupa, wahai putraku Hasan, aku teringat pesan kakekmu Rasulullah SAW," ujar sang ayah. Beliau berkata, "Kelak, jika putriku Fatimah telah tiada, wahai Ali, maka akulah yang akan pertama kali menerima jasadnya di liang lahat." Ali diam sejenak, lalu ia melanjutkan, "Dan demi Allah, wahai Hasan putraku, aku melihat tangan kakekmu Rasulullah SAW menerima jasad ibumu Fatimah. Aku melihat kakekmu Rasulullah menciumi wajah ibumu Fatimah." Sayyidina Ali kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, ini aku kembalikan amanah yang telah engkau berikan kepadaku. Aku kembalikan belahan jiwamu, yang setiap engkau rindu akan syurga, engkau cium wajah suci putrimu, yaitu Fatimah Az-Zahra." Dalam riwayat lain dikatakan, setelah Rasulullah memperoleh kehormatan di alam ukhrawi, Fatimah tidak mau makan atau minum. Ia melupakan segala candaria dan kebahagiaan sepanjang siang dan malam. Ia menangis mengenang ayah tercinta yang telah wafat. Fatimah mengisi waktu dengan air mata dan menarik nafas panjang, seolah ada sesuatu yang menekan perasaannya, dan tidak ada sesuatu pun yang mampu menghapus kesedihannya. Sesaat setelah Fatimah menyelesaikan pekerjaan rumah dan merawat suaminya Ali dan putra-putri mereka, ia kembali meneteskan air mata, dan kemudian ia bergumam, "Duhai ayah tercintaku, mengapa engkau meninggalkan Fatimahmu?" Sekitar 6 bulan berlalu. Di dalam situasi seperti itu, Fatimah menjadi semakin kurus. Suatu malam, ketika ia menangis terseduh,
ia mendengar suara dari luar memanggil-manggil. "Duhai putri tercinta Rasulullah, duhai putri tercinta Rasulullah." Ia mengintip keluar. Ia mengetahui bahwa suara yang didengarnya adalah suara seekor unta yang dijuluki Al-Adbah, yaitu milik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi telah kabur dari Madinah setelah beliau wafat. Kepergian Nabi membuat Al-Abah sang unta seperti kebingungan. Ia kabur ke pegunungan dan padang pasir. Beberapa hari kemudian, memandangi ruang tempat sholat Rasulullah, tetapi ia tidak menemukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia meringkik dan mengeluarkan suara yang dalam, mengusap-ngusapkan mukanya di tanah, lalu meneteskan air mata, dan kemudian unta tersebut berlari lagi menuju padang pasir yang sunyi. Kini unta ini telah tiba di depan rumah Fatimah dan berbicara dengan bahasa yang fasih. "Wahai putri Rasulullah, mudah-mudahan Allah berkenan memberikan kedamaian kepada Anda. Ayah Anda pergi meninggalkan dunia ini. Aku dilarang makan dan minum, dan baku terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makin tinggi aku telah memutuskan dan menetapkan untuk dalam waktu yang singkat pergi menuju alam lain, menuju sisi Rasulullah. Apakah engkau memerintahkan sesuatu kepadaku?" Fatimah menangis terseduh. Ia merangkul leher unta tersebut. Kemudian ia mencium kedua matanya, seraya berkata, "Wahai Adbah, ucapkan salam kepada ayahku." Fatimah, cahaya mata Rasulullah, tidak mampu lagi menanggung keterpisahan ini. Lalu dengan terisak, ia melanjutkan, "Aku minta engkau memberitahu ayahku agar berkenan membawa serta diriku di sisi beliau." Kemudian sang unta menjawab, "Baiklah, hamba akan mengingat dan melaksanakannya." Adbah pun mencium kaki Fatimah, lalu meninggalkannya dan pergi menuju masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia memandang ruang sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian mengeluarkan suara yang dalam dan menyandarkan kepalanya di bebatuan besar. Kemudian Fatimah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpinya. Beliau berkata, "Wahai Fatimah, cahaya kedua mataku, aku ingin berjumpa denganmu. Aku merindukanmu. Esok hari engkau akan datang kepadaku." Usai bermimpi semalaman dengan sang ayah, esoknya Fatimah berdiri dengan hati berbunga di hadapan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan sholat. Lalu ia membasuh dan menyisir Hasan dan Husain yang di kemudian hari menjadi martir dan memberi mereka busana baru untuk mereka kenakan. Ia membersihkan rumah Sayyidina Ali. Ketika Ali tiba di rumah, terpesona melihat istrinya sangat gembira. Ali pun bertanya alasan kebahagiaannya, tetapi Fatimah tidak menjawab. Fatimah lalu menyiapkan hidangan dan mereka sarapan bersama-sama. "Wahai Fatimah," ujar Sayyidina Ali, "demi Allah, aku tak pernah melihatmu demikian berbahagia semenjak kepergian Rasulullah. Ada apakah gerangan? Apa yang sedang terjadi?" Fatimah pun menjawab, "Duhai pembawa air Kausar dan pemenang Khaibar, duhai suamiku, kita akan berjumpa lagi di hari kebangkitan. Aku mengalami mimpi tentang suatu lawatan indah. Malam kemarin, aku melihat ayahku tercinta. Beliau memanggilku agar aku berada di sampingnya. Dan hari ini, aku minta izin kepadamu. Aku minta engkau membebaskan aku dari kewajiban-kewajibanku. Dan aku menyerahkan diriku kepada Allah. Dan selanjutnya, kepadamu tentang pengasuhan anak kita Hasan dan Husain. Rawatlah mereka, perlakukan mereka dengan cinta kasih yang besar dan keramahan. Jangan beritahu mereka bahwa aku tak lama lagi berada di dunia ini. Wahai Ali, aku menjadi yatim 2 kali, kehilangan ibuku dan kemudian ayahku tercinta. Ingatlah aku dan lakukan sholat untukku setiap kali engkau melihat anak-anak yatim yang kesepian di dunia ini." Mendengar ucapan ini dari Al-Batul, Ali tak mampu menahan air matanya. Kemudian ia menangis. "Duhai cahaya mata Rasulullah, janganlah mengeluh tentang diriku kepada ayahmu. Aku masih jauh dari mencukupi untuk memperlakukanmu sebagaimana yang pantas engkau terima. Aku fakir
dan aku tak mampu membahagiakanmu. Jangan menyatakan hal tersebut untuk mengeluhkan tentang diriku." Kemudian Sayyidina Ali merangkulnya dengan lembut, dan mereka berdua meneteskan air mata. Hasan dan Husain pun ikut larut dan menangis. Setelah sholat, tengah hari Fatimah jatuh sakit. Ia memanggil sang suami agar duduk di sebelahnya. Kemudian ia memohon kepada Ali, "Peganglah dadaku sebelah sini." Ali melakukan permintaan Fatimah. Lalu putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil sehelai sutra hijau yang bertuliskan suatu maklumat. "Wahai Ali, sertakan maklumat ini dalam kafanku. Apakah engkau mengetahui apa ini? Ketika aku akan serahkan kepadamu sebagai istri, aku menolak 400 dirham yang diwariskan. Aku berdoa bahwa yang diwariskan kepadaku menjadi syafaat di hari kiamat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho maklumat ilahi. Ini adalah sesuatu yang membuktikan bahwa aku telah menerima hak dan sejumlah keharusan terhadap syafaat atas nama pendosa-pendosa di kalangan umat ini. Tempatkanlah ia dalam kafanku, agar aku nanti membacanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian Fatimah melanjutkan wasiatnya, "Engkau mesti mengantarkanku dan menguburkanku dekat makam ayahku. Dan ucapkanlah, 'Ya Rasulullah, kami membawakan kepada Anda Fatimah, putri kesayangan Anda, cahaya kedua mata Anda. Engkau harus mengimbangi tanggapan apapun yang engkau terima.' Sesaat kemudian, roh Fatimah terbang melayang menuju alam di atas sana, memenuhi panggilan Tuhan Yang Maha Esa. Pulanglah saat itu anggota Ahlul Bait, tenggelam dalam lautan kesedihan dan deritaan nafas dan tangis mereka, mengakibatkan para malaikat di langit berduka. Seluruh Madinah menumpahkan air mata duka. Ia yang oleh penghulu para rasul, dikatakan bagian dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meninggalkan dunia fana, dan pada saat yang sama meninggalkan seluruh umat tak beribu. Satu-satunya orang yang berbahagia pada perpisahan ini adalah Fatimah sendiri yang pergi menemui ayah tercintanya. Sayyidina Ali memandikan dan mengkafaninya sendiri, dan pada saat yang sama menyertakan maklumat ilahi di kafan sang istri. Sayyidina Ali pun melaksanakan upacara pemakaman sesuai dengan instruksi Fatimah. Pemandian dan pengafanan istrinya adalah hak istimewa Ali saja. Usai melaksanakan sholat jenazah, Sayyidina Ali pergi menuju makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia meletakkan jenazah Fatimah di pintu gerbang makam dan berseru ke dalam makam, "Ya Rasulullah, saya membawakan kepada Anda putri tercinta Anda, yaitu Fatimah." Diriwayatkan bahwa ketika Ali mengucapkan ucapan ini, makam Rasulullah merenggang dan terbuka. Dua tangan yang diberkahi mencuat dari dalam, dan terdengar suara menjawab, "Bawalah ia kepadaku Fatimahku, cahaya mataku, kebahagiaan hatiku." Lalu tangan-tangan tersebut merangkul Fatimah dan menariknya ke dalam. Ia berada di tempat semula. Sesaat setelahnya, dan para pengantar pemakamannya di pemakaman yang dikenal sebagai Taman Keindahan. Di sana ia berbaring. Hingga hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menganugerahkan kepada kita sarana yang halal untuk berkunjung dan berziarah untuk menuju makam para Ahlul Bait. Ali bin Abi Thalib merasa kesepian di rumah setelah ditinggal istri tercintanya Fatimah. Ketika teringat sang istri, janggutnya basah oleh air mata satu-satunya. Pelipur lara dalam keadaan seperti itu adalah menziarahi kuburan Fatimah Az-Zahra. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Insan ayat 8-10 yang artinya, "Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan," sambil berkata, "Sesungguhnya kami memberikan makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu. Sungguh, kami takut akan azab Tuhan pada hari ketika orang-orang berwajah masam penuh kesulitan."
Sebagian ahli tafsir menuturkan bahwa sebab turunnya ayat di atas adalah berkenaan dengan keluarga Fatimah. Suatu ketika Rasulullah SAW mengajak Abu Bakar, Umar, dan Utsman radhiyallahu anhu bertamu ke rumah putrinya Fatimah. Kebetulan Ali pun sedang ada di rumah. Setelah semuanya duduk, Fatimah menghidangkan untuk mereka madu dan sebuah mangkuk yang cantik. Ketika semangkuk madu itu dihidangkan, selai rambut jatuh ke dalam mangkuk tersebut. Baginda Rasul lalu meminta semua sahabatnya untuk membuat satu perbandingan terhadap ketiga benda tersebut. Mangkuk yang cantik madu dan selai rambut. Beliau meminta Abu Bakar yang mulai berbicara, disusul oleh yang lainnya. Abu Bakar lalu berkata, "Iman itu lebih cantik daripada mangkuk yang cantik ini. Orang yang beriman itu lebih manis daripada madu, dan mempertahankan iman itu lebih sulit daripada meniti selai rambut." Sayyidina Umar berkata, "Kerajaan itu lebih cantik daripada mangkuk yang cantik ini. Seorang raja itu lebih manis daripada madu, dan memerintah dengan adil itu jauh lebih sulit daripada meniti selai rambut." Lalu disusul dengan Sayyidina Utsman tak mau kalah. Ia berkata, "Ilmu itu lebih cantik daripada mangkuk yang cantik ini. Orang yang menuntut ilmu itu jauh lebih manis daripada madu, dan beramal dengan ilmu itu jauh lebih sulit daripada meniti selai rambut." Sedangkan Sayyidina Ali berkata, "Tamu itu lebih cantik daripada mangkuk yang cantik ini. Menjamu-jamu itu lebih manis daripada madu, dan membuat tamu senang sampai kembali pulang ke rumahnya akan jauh lebih sulit daripada meniti selai rambut." Rasulullah SAW mengarahkan pandangannya ke arah putrinya, yaitu Fatimah, memintanya untuk membuat perbandingan juga. Dengan singgah, Fatimah berkata, "Seseorang wanita itu jauh lebih cantik daripada mangkuk yang cantik. Wanita yang berhijab itu lebih manis daripada madu, dan mendapatkan seorang wanita yang tak pernah dilihat oleh orang lain kecuali mahramnya lebih sulit daripada meniti selai rambut." Akhirnya baginda Nabi berkata, "Seorang yang mendapat taufik untuk beramal adalah lebih cantik daripada mangkuk yang cantik ini. Beramal dengan amal yang baik itu lebih manis daripada madu, dan beramal dengan ikhlas adalah lebih sulit daripada meniti selai rambut." Malaikat Jibril alaihissalam berkata, "Menegakkan pilar-pilar agama itu lebih cantik daripada mangkuk yang cantik ini. Menyerahkan diri, harta, dan waktu untuk agama jauh lebih manis daripada madu, dan mempertahankan agama sampai akhir hayat lebih sulit daripada meniti selai rambut." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Surgaku itu lebih cantik daripada mangkuk yang cantik itu. Kenikmatan surgaku lebih manis daripada madu, dan menuju surgaku adalah lebih sulit daripada meniti selai rambut." Cukup sekian kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan memberi pelajaran bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.